Shalom, saudara-saudara terkasih, apa kabar hari ini? Semoga saudaraku selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dalam tangan kasih Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 24 Maret 2021, tertulis dalam Lukas 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Kita sering mendengar nasihat orang tua, tangis di Sihabunian, jala mekel di Sihapataran. Kalau boleh saya artikan secara sederhana, bahwasanya kita tidak perlu menunjukkan kesusahan kita kepada orang lain, supaya orang lain iba atau kita dikasihani. Melainkan tunjukkanlah senyuman yang manis kepada orang lain, supaya orang lain pun mendapatkan berkat, yakni sukacita dari kita. Seperti inilah yang dilakukan Yesus di situasi hatinya yang sangat bersedih. Dia tidak menunjukkan tanda kesedihan kepada murid-muridnya. Dengan pasti, Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat kenyataan pahit yang harus dihadapi dan dideritanya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Perkataan Yesus ini adalah suatu kepastian, namun sungguh membingungkan para murid. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 18 ayat 34, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Yesus harus pergi melakukan apa yang dikehendaki Bapanya. Sesungguhnya dia tahu kalau penderitaan, kematian ada di depan mata. Saudaraku yang terkasih, bila kita mengetahui satu tempat tujuan kita akan mendatangkan malapetaka, kesakitan, dan bencana, apakah kita akan tetap pergi ke sana? Sekalipun kita tahu kalau Tuhanlah yang menyuruh kita untuk pergi ke sana, cobalah kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Namun berbeda dengan Yesus. Sekalipun Yesus tahu di depan ada malapetaka, kesakitan, dan penderitaan yang akan terjadi dalam hidupnya. Tapi lihatlah, dengan yakin dan pasti, Yesus melangkah mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Yerusalem. Karena dia tahu, Bapanya yang di surgalah yang menyuruh dia. Tidak ada penolakan, apalagi menantang akan perintah ini. Yesus menunjukkan ketaatannya sebagai anak kepada Bapanya. Sekalipun dengan kuasanya sebagai anak Allah, dia sanggup menghindari ini semua. Tetapi dengan penuh ketaatan, Yesus melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan kita hari ini mengajak kita untuk berani menghadapi tantangan, bahkan pergumulan yang akan terjadi di depan hidup kita. Dan kita meneladani ketenangan Yesus dalam menghadapi masalah. Ketenangan Yesus membuat hati para muridnya damai. Demikianlah kita. Sekalipun dalam pergumulan, kita harus bisa membawa kedamaian kepada semua orang. Hidup tenang dan berhikmat, karena percaya dalam situasi bagaimanapun, Tuhan tetap bersama dengan kita. Taatlah kepada Allah senantiasa, karena ketaatan kita akan mendatangkan sukacita dan keselamatan bagi kita dan orang lain juga.
Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan akan ketaatan Yesus kepada Bapa. Dan kami diajar untuk menjadi anak yang taat di dalam hidup kami kepada Tuhan. Apapun pergumulan kami, seberat apapun beban hidup kami, ajar dan kuatkan kami untuk menjalaninya di dalam ketaatan kepada-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami senantiasa. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan membuat kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi biarlah di dalam kasih-Mu kami diberi pengertian untuk menjalani hari-hari hidup kami. Hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, berkatilah ya Tuhan. Biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Ya Bapa di surga, pada pagi yang teduh ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul. Baik itu karena keadaan ekonomi, karena kondisi rumah tangga. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, ketenangan hati, dan ketaatan di dalam melakukan firman-Mu. Tolonglah saudara-saudara kami Tuhan. Lepaskanlah mereka dari beban pergumulan. Kuatkanlah mereka menghadapinya. Demikian juga untuk saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang memberkati obat dan makanannya, menjamah tubuhnya dan memulihkan kesehatannya, sehingga mereka boleh melanjutkan segala pekerjaannya dengan baik. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak kami dimanapun berada, saudara kami, orang-orang yang mengasihi kami. Bahkan kami mau berdoa bagi mereka yang membenci kami. Kiranya kasih setia-Mu melindungi dan memberkati kami. Berikanlah kedamaian, berikanlah sukacita bagi kami, sehingga kami semakin dimampukan untuk melakukan yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.